Shalom saudara-saudara terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel untuk mewartakan Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini kita sering menyaksikan serangan-serangan terhadap para pemuka atau tokoh-tokoh agama, termasuk serangan dan teror terhadap tokoh atau pemuka agama Katolik. Berikut ini Kantus Channel merangkum 7 peristiwa penyerangan dan teror terhadap pemuka agama Katolik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kita mulai dari dalam negeri. Pertama, penyerangan terhadap pastor di Medan, Sumatera. Peristiwa ini terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosef Medan, Sumatera. Penyerang adalah seorang pemuda umur 18 tahun yang menyamar sebagai umat, duduk ikut misa sekitar pukul 8 pada hari Minggu 28 Agustus 2016. Akibatnya, Pastor Albert Pandiangan berusia 60 tahun mengalami luka ringan pada bagian tangan oleh tusukan pisau pelaku yang berinisial IAH. Kedua, penyerangan terhadap pastor di Yogyakarta. Penyerangan terhadap seorang pastor pemuka agama Katolik terjadi di paroki Santa Lidwina Gamping, Sleman, Yogyakarta pada Minggu 11 Februari 2018 pukul 07.50 waktu Indonesia Barat berlangsung khidmat. Umat terlihat fokus dengan doa yang dipimpin oleh Romo Karl Edmund Prior, SY. Penyerangan ini dilakukan oleh seorang remaja bernama Suliono. Remaja berpedang itu langsung menyerang Romo Prior di altar dengan 3 kali bacokan. Pelaku juga mengayunkan pedang ke sekeliling dan menghancurkan patung Yesus serta Bunda Maria yang ada di mimbar. Dari dalam negeri kita ke mancanegara. Peristiwa ketiga terjadi penyerangan terhadap pastor di Montreal, Kanada. Yang menjadi korban dari peristiwa ini adalah seorang pastor bernama Claude Grow. Pastor Claude Grow ditikam saat sedang memimpin misa pagi di gereja Saint Joseph Oratory di Montreal, Kanada. Beruntung sang pastor hanya mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Keempat, penyerangan terhadap pastor di Dablo, Burkina Faso, Afrika Barat. Serangan brutal ini terjadi di salah satu gereja Katolik di Dablo, Burkina Faso, Afrika Barat pada hari Minggu 12 Mei 2019. Peristiwa ini terjadi ketika perayaan Ekaristi, yakni ibadat umat Katolik sedang berlangsung. Pelaku diduga berjumlah 20-30 orang. Akibat peristiwa ini, 5 orang umat Katolik dan seorang pastor meninggal dunia. Para penyerang juga membakar gereja sesaat setelah melakukan penyerangan. Yang kelima, penyerangan terhadap pastor di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Dikutip dari katolikpedia.id, menurut pernyataan yang disampaikan oleh pihak Keuskupan Brooklyn, insiden itu terjadi sekitar pukul 9.30 waktu setempat tanggal 15 Januari 2020 saat misa hari Minggu di paroki Santo Antonius Padua yang terletak di lingkungan Greenpoint, Brooklyn. Insiden penyerangan ini terekam jelas oleh kamera yang terpasang pada bagian panti imam gereja. Yang keenam, penyerangan terhadap uskup di Guyana, Amerika Selatan. Peristiwa yang baru saja terjadi ini, belum lama ini terjadi,
dan sempat viral di media sosial terjadi di Gereja Katedral Immaculate Conception di Brickdan, Georgetown, Guyana, Amerika Tengah pada hari Sabtu 7 November 2020. Saat itu, Monsignor Francis Dean, OSB, salah satu kongregasi dalam gereja Katolik, sedang memimpin misa dengan didampingi oleh seorang diakon. Penyerang yang tidak mengenakan baju ini naik ke altar dengan membawa senjata tajam, lalu menyerang dan mengambil cincin yang dikenakan oleh Uskup Francis dan mengambil buku misa lalu pergi meninggalkan gereja. Peristiwa ini dengan cepat menyebar karena misa dilangsungkan secara live streaming, sehingga semua orang yang mengikuti misa live streaming dari rumah mereka masing-masing dapat menonton peristiwa ini. Untungnya si pelaku tidak melukai uskup, diakon maupun umat yang ada di dalam gereja katedral. Ketujuh, penyerangan terhadap Paus Yohanes Paulus II. Penyerangan terhadap Paus Yohanes Paulus II terjadi pada tanggal 13 Mei 1981. Peristiwa ini menjadi sejarah yang tidak dilupakan oleh umat Katolik maupun oleh dunia. Sebab yang diserang adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia. Pelakunya adalah seorang pemuda bernama Mehmet Ali Aka. Mehmet Ali Aka menembakkan 4 peluru dari senjata semi otomatis yang dia bawa. Dan Paus pun tersungkur dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana sikap kita umat Katolik melihat rentetan peristiwa penyerangan dan teror yang menimpa kita? Tidak hanya umat Katolik, tetapi juga tokoh atau pemuka agama Katolik, baik pastor, uskup maupun paus. Tentu secara manusiawi kita pasti marah, tersinggung atau sakit hati melihat umat dan pemuka agama Katolik diserang. Dan sebagian besar serangan maupun teror itu terjadi ketika sedang merayakan misa atau sedang beribadah. Tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita umat Katolik dan semua umat Kristiani harus belajar dari Sang Guru dan Tuhan kita, yakni Yesus Kristus. Hal itulah yang telah dipraktekkan dan dihayati oleh almarhum Paus Yohanes Paulus II. Ketika beliau ditembak di lapangan Santo Petrus, banyak umat Katolik yang membenci si pelaku. Namun apa yang terjadi? Setelah 2 tahun peristiwa itu berlalu, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1983, Paus Yohanes Paulus II justru mendatangi Mehmet Ali Aka di penjara. Di penjara mereka berbincang akrab dan Paus pun memaafkan dan mengampuni orang yang telah menembaknya. Tindakan Paus ini sangat menyentuh Mehmet Ali Aka. Seiring dengan berjalannya waktu, Mehmet Ali Aka pun memutuskan untuk merubah keyakinannya dari Islam menjadi Katolik pada tanggal 13 Mei 2007. Tanggal 13 Mei tentu saja menjadi hari yang sangat mempengaruhi seluruh hidup Mehmet Ali Aka. Sebab melalui peristiwa itu, dia dapat bertemu dengan Sri Paus Yohanes Paulus II, sosok yang penuh kasih dan pengampunan. Melalui Sri Paus Yohanes Paulus II, Mehmet Ali Aka dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus, sang sumber kasih dan sumber pengampunan. Maka dari almarhum Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo sejak tanggal 27 April 2014,
kita belajar untuk mengasihi dan memaafkan seperti perintah Yesus kepada kita semua. Kasih yang terwujud dalam tindakan mengampuni dan memaafkan adalah ciri utama dan identitas sejati kita sebagai pengikut Yesus. Kita seharusnya malu disebut orang Katolik dan pengikut Yesus jikalau kita tidak belajar untuk mengasihi, memaafkan, dan mengampuni. Dunia boleh berubah, kekerasan demi kekerasan boleh merajalela, tetapi warta kasih dan pengampunan tetap harus menggema dan melekat pada hati kita umat Kristiani. Mari kita membuang permusuhan, kebencian, sakit hati, dan balas dendam. Mari kita kenakan sifat rendah hati, bukan kesombongan. Mengasihi, bukan memusuhi. Menyatukan, bukan memisahkan. Menyembuhkan, bukan melukai. Membangun, bukan menghancurkan. Saling menolong, bukan merongrong. Terima kasih, Tuhan memberkati.